Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan datang masa-masa yang penuh dengan fitnah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at." Akan datang suatu masa, zaman yang mana pada waktu itu banyak sekali fitnah-fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid." Orang siapa yang hidup setelah kuat Nabi SAW, sayara ikhtilafan katsira, maka mereka akan melihat ikhtilaf katsira, perselisihan yang banyak sekali. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Di sini Nabi SAW mengabarkan tentang adanya perselisihan yang banyak. Ini adalah masa-masa yang penuh dengan fitnah, masa-masa yang menipu, penuh dengan fitnah. Yang mana fitnah ini, jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dimulai adalah semenjak kematian dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana diriwayatkan suatu ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi yang paling paham tentang fitnah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdialog dengan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Inna bainaka wa bainaha baban." Sungguh di antara engkau wahai Umar dan fitnah itu terdapat pintu. Yang dimaksud di sini kata para ulama adalah bagaikan sesuatu yang terdapat dalam sebuah ruangan, yang mana ruangan itu di sana terdapat pintunya. Kemudian Umar pun bertanya kepada Hudzaifah, apakah pintu ini yuftah atau yuksar? Apakah dia terbuka atau rusak? Maka Hudzaifah radhiyallahu ta'ala mengatakan yuksar, yaitu pintunya sudah rusak. Artinya, sewaktu pintu ini telah rusak, maka fitnah ini tidak akan bisa terbendung. Dan dia akan terus ada sampai nanti fitnah terbesar yang akan muncul, yaitu adalah fitnah Dajjal, yaitu fitnah Dajjal. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kematian Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini merupakan awal dari terbukanya pintu fitnah. Oleh sebab itu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dikenal oleh para sahabat dengan quflal fitnah, yaitu penutup fitnah. Dan terbukanya fitnah yang pertama kali adalah dengan terbunuhnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi penyembah api yang menikam Umar radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu sedang sholat. Kemudian selanjutnya dia pun menikam 18 orang dari para sahabat. Setelah itu barulah dia bunuh diri. Ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian fitnah semakin terbuka dengan kematian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu fitnah terus datang bagi gelombang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fal fitnatu fi ummati Muhammad min jihati masyriq." Dan fitnah bagi umat Muhammad ini datang dari arah masyriq, dari arah timur. Yang dimaksud dengan timur di sini adalah timurnya Madinah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan timur Madinah di sini adalah Irak.
Maka dari Irak ini nanti akan banyak sekali fitnah muncul. Di antaranya yang besar adalah fitnah Khawarij, ya, fitnah Khawarij. Yang mana orang-orang Khawarij ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yang mereka membaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka baca Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, akan tapi mereka tidak memahami Al-Quranul Karim sebagaimana apa yang dipahami oleh para sahabat. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Yang mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Ya, orang-orang Khawarij ini orang-orang radikal yang mereka sangat haus dengan darah kaum muslimin. Kaum muslimin dikafirkan oleh mereka. Akan tetapi dengan orang-orang kufar mereka tidak peduli. Ya, ini adalah sekte Khawarij yang banyak diingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan fitnah yang sangat berbahaya sekali, yaitu fitnah pemikiran radikal, fitnahnya Khawarij. Kemudian nanti muncul firaq, ya, firqah yang mana ini semua ya adalah rangkaian fitnah demi fitnah yang akan datang menimpa kaum muslimin dan diakhiri dengan fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Para ulama menjelaskan tentang jalan keluar dari fitnah ini. Ya, tentu seorang muslim sewaktu mendengarkan terkait dengan adanya fitnah seperti ini, ya kita ingin selamat dari fitnah. Dijelaskan oleh para ulama di antara kunci selamatnya kita dari fitnah yang pertama adalah al-iman, yaitu beriman kepada Allah Tabaraka wa taala, memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Bagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah Dajjal ini adalah akan tertulis ya di dahinya Dajjal ini tulisan kafir, yang mana kafir ini yaqrahu kullu mu'min, akan dibaca oleh setiap orang-orang yang beriman. Siapa yang bisa membacanya? Yaitu setiap orang-orang yang beriman. Maka jalan selamat dari fitnah yang pertama adalah harus beriman, yaitu mukmin. Kemudian yang kedua, jalan selamat dari fitnah yang kedua adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha asara ayat min awal surah, dari awal surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan maka yang kedua adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim, senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quranul Karim, dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tips dari para ulama agar kita dapat selamat dari fitnah, yaitu adalah belajar ilmu agama, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan memahaminya dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Dalam hadis disebutkan nanti sewaktu keluarnya Dajjal akan ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini dia mendatangi Dajjal. Kemudian dia mengabarkan tentang kedustaan Dajjal ini, dan dia mengingkari Dajjal. Kemudian Dajjal pun membelah pemuda ini menjadi dua, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian Dajjal mengatakan, apakah sekarang kau yakin aku adalah Tuhanmu? Kemudian dia katakan, la, tidak, bahkan engkau adalah Dajjal, sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari mana pemuda ini mengetahui bahwasanya itu adalah Dajjal? Pada saat orang-orang banyak mengikuti Dajjal, yaitu dikarenakan Allah Ta'ala berikan karunia kepadanya berupa ilmu hadis. Dan ini memahami hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang Dajjal. Maka jalan selamat yang ketiga dari fitnah, yaitu adalah dengan mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat dari jalan agar selamat dari fitnah, yaitu adalah dengan uzlah. Dengan apa? Dengan uzlah, menyendiri, menjauh dari fitnah. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, seorang muslim yang beriman, ketika mereka mendengar tentang fitnah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan menjauhi fitnah tersebut. Jangan mendatanginya, menjauh darinya. Dan ini adalah jalan selamat dari fitnah. Jangan sibukkan diri dengan fitnah, ya, akan tapi kita menjauhi fitnah tersebut. Kemudian yang kelima, jalan selamat dari fitnah adalah dengan menyibukkan diri kita ibadah kepada Allah Taala.
Di antara sebab orang banyak jatuh kepada fitnah adalah banyak waktu yang kosong. Ini tidak pantas bagi seorang menuntut ilmu dengan menyia-nyiakan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Seorang menuntut ilmu, seorang mukmin, maka hendaklah dia isi waktu yang Allah Ta'ala berikan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah jalan selamat dari fitnah, yaitu sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan puasa. Kemudian yang selanjutnya, jalan selamat dari fitnah adalah dengan memperhatikan dengan siapa kita berteman. Selektif dalam memilih teman. Ya, karena almar'u ala dini khalili. Seseorang itu adalah berdasarkan sesuai dengan agama temannya. Di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, maka hendaklah orang selektif dalam memilih teman. Pilih teman-teman yang baik, yang mengingatkan kepada Allah Ta'ala, bukan sebaliknya teman-teman yang menjauhkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Maka selektif dalam memilih teman, inilah jalan selamat dari fitnah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semuanya taufik untuk dapat selamat dari fitnah ini. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.